Saat kita hijrah, mungkin hidup kita sulit, mungkin uang kita habis, tapi di saat itu kita bisa berdoa dengan khusyuk, bahkan bisa menangis saat berdoa. Demi Allah, itu rizki yang paling mahal dalam kehidupan kita. Mungkin dunianya nggak nampak, mungkin dunianya nggak punya, tapi bukankah yang paling nikmat saat sujud bisa menangis? Bukankah yang paling nikmat doa bisa khusyuk? Ustaz, tapi kan dicibir nggak enak, dihina nggak enak, kemudian banyak diomongin sama orang nggak enak. Teman-teman sekalian, hidup kita itu bukan ditentukan oleh omongan orang lain. Gak penting orang ngomong apa. Kenapa? Karena saat dia ngomong apapun tidak akan merubah keadaan kita. Seburuk apapun masa lalu kita, sekelam apapun masa silam kita, yakinlah setiap di antara kita awalnya adalah orang yang baik. Setiap orang itu akan menemukan titik kebaikan, tapi titik kebaikannya kita nggak pernah bisa tentukan, karena kebaikan itu Allah yang mengatur segalanya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan seseorang sebelum dia sendiri mendapatkan jawaban daripada perubahan itu. Teman-teman maksain orang buat berubah nggak akan bisa. Maka kalau sekarang ada di antara teman-teman yang sudah menempuh jalan hijrah ini, sudah ada yang menempuh jalan kebaikan ini, ada yang sudah menempuh jalan perubahan ini, maka demi Allah Ahilman sampaikan, tidak ada nikmat yang paling besar, tidak ada masa yang paling indah, tidak ada sesuatu yang paling membahagiakan dalam hidup kita kecuali saat kita sudah berbuat salah, saat kita pernah terjatuh, kemudian kita bisa bangkit kembali menemukan jalan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ada di antara teman-teman di sini yang pada masanya seringkali meninggalkan sholat. Ada di antara teman-teman yang mungkin pada waktu dulu pernah durhaka sama orang tua, pernah membuat air mata orang tua menetes karena kelakuan kita. Atau mungkin ada di antara teman-teman yang hobinya berzina. Kalau ada di antara teman-teman yang pernah merasakan hal itu, pernah terjatuh di langkah itu, maka percayalah, saat teman-teman meninggalkan itu semua, kemudian kembali ke jalan Allah, maka itulah masa-masa terindah di hadapan teman-teman sekalian. Ahilman, tapi kok bawaannya jadi susah ya? Sudah hijrah jadi malah puyeng ya? Jadi hijrah hidupnya malah makin sulit ya? Udah hijrah kok malah hidupnya makin banyak tantangan ya? Apa salah hijrah saya? Bukan salah hijrahnya, sudah benar waktunya. Tapi barangkali ada sesuatu yang belum kita sepakati daripada hijrah yang kita lakukan. Setiap orang itu punya skenario takdir masing-masing. Aku, kamu, dia, dan mereka itu nggak sama proses hijrahnya. Semua beda-beda. Yang paling penting itu bukan hijrahnya. Yang paling penting itu saat ajal menjemput teman-teman sekalian, teman-teman sedang berada di atas jalan hijrah itu. Jadi gimana Ustadz? Hijrah nggak ada batasnya? Yes, hijrah nggak ada batasnya. Karena batasnya berakhir saat menjemput kematian kita. Kalau Allah udah sayang sama kita, wa'fu anna, Allah maafkan dulu kesalahan kita. Setelah wa'fu anna, naik levelnya, waghfir lana, Allah ampuni. Kalau maafkan dosa-dosa kecil, kalau waghfir lana dosa-dosa besar, Allah ampuni tuh. Zina, Allah ampuni. Hal-hal yang keliru, Allah ampuni. Semua. Sampai kalau Allah sudah memaafkan, lihat yang ketiga, warhamna, fasenya Allah menyayangi kita. Maka mohon maaf teman-teman yang sekarang sedang hijrah, lihat fasenya, baru wa'fu anna, baru waghfir lana, atau sudah masuk level warhamna. Kalau sudah masuk level warhamna, jangankan minta dunia, dunia deketin kita. Jangankan nyari dunia, dunia nyamperin kita. Maka cek sekarang teman-teman yang hijrah, kalau orientasinya dunia, siap-siap diuji dengan dunia. Tapi teman-teman yang hijrah, orientasinya Allah, maka siap-siap teman-teman akan diberikan kenikmatan yang jauh lebih besar dari sekedar memiliki dunia. Saat kita hijrah, mungkin hidup kita sulit, mungkin uang kita habis, tapi di saat itu kita bisa berdoa dengan khusyuk, bahkan bisa menangis saat berdoa, bahkan bisa sujud lama, bahkan kita bisa sholat tahajud, bahkan kita bisa sholat duha, bahkan kita bisa ngaji, bahkan bisa kita taklim. Demi Allah, itu rizki yang paling mahal dalam kehidupan kita. Mungkin dunianya nggak nampak, mungkin dunianya nggak punya,
Tapi bukankah yang paling nikmat saat sujud bisa menangis? Bukankah yang paling nikmat doa bisa khusyuk? Bukankah yang paling nikmat teman-teman pandai bermuhasabah, merasakan diri banyak dosa dan segala macamnya? Itu rizki yang paling mahal. Rezeki itu sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Sejauh apapun teman-teman berlari, kalau itu bukan rezeki buat kita, gak akan pernah menjadi milik kita. Dan begitu pun sebaliknya, kalau memang rezekinya punya kita, dengan cara apapun kita menghindar untuk tidak mendapatkan rezeki itu, pasti akan datang rezeki itu. Banyak orang yang ngalangin, banyak orang yang zolimin, banyak orang yang nipu, banyak orang yang ambil hak kita. Tenang saja, kalau rezekinya buat kita, pasti akan kembali buat kita. Mana kisahnya? Satu kali Nabi Yusuf alaihissalam itu digoda oleh perempuan. Ada namanya Julaikha. Satu kali Nabi Yusuf di sebuah kamar. Apa yang terjadi? Julaikha itu cantik luar biasa, mempesona, punya tahta, istri raja, menggoda Nabi Yusuf. Di kamar berdua. Ustadz, apakah Yusuf tergoda? Yes. Sebagai laki-laki biasa, tentu Yusuf tergoda. Tapi yang paling hebat, ketika Yusuf digoda oleh Julaikha, apa jawaban Yusuf? Jangan. Disentuh tangannya? Jangan. Disentuh pundaknya? Jangan. Dipegang punggungnya? Jangan. Digoda luar biasa. Apa yang terjadi? Oh, Julaikha marah, ditarik bajunya, kemudian robek bajunya. Kemudian dibuka pintunya, Julaikha teriak, fitnah, fitnah, fitnah. Nih ada yang mau memperkosa saya. Allahu Akbar. Nabi Yusuf kemudian diborgol, dipenjarakan, dimasukkan ke dalam penjara. Disebutkan dalam sejarah hampir puluhan tahun, 8 tahun, 10 tahun masuk ke dalam penjara. Tapi lihat apa yang terjadi. Satu ketika penjaranya selesai, Nabi Yusuf kemudian diangkat dari penjaranya, diangkat menjadi menteri keuangan. Apa yang terjadi? Rajanya meninggal, kemudian Julaikha jadi janda karena mereka dalam keadaan yang sah dan halal. Kemudian Julaikha yang tadi Nabi Yusuf akan melakukan dalam keadaan haram, kalau memang sudah jodohnya, ujungnya Nabi Yusuf menikah dengan perempuan yang pernah mengajak berzina di awal Nabi Yusuf sebelum dipenjara. Bahasa lainnya, tinggal milih dalam hidup kita. Mau pilih dengan cara yang halal, mau pilih dengan cara yang haram. Tapi yakin saja, kalau rezeki untuk kita nggak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Sama dengan rezeki dalam hidup kita. Dengan berhijrah, mungkin kita resign, kehilangan gaji 5 juta. Yakin gak hijrahnya? Yakin. Kalau yakin tinggalkan. Tunggu saatnya, surprise dalam hidup akan Allah datangkan. Tapi begitu memang teman-teman, rumusnya adalah jangan pernah menyimpulkan sesuatu yang kita belum tahu jawaban sesungguhnya dari sesuatu itu. Karena bisa jadi kesimpulan sesungguhnya akan datang di saat kita bersabar dengan kondisi yang pernah kita dapatkan hari ini. Asal kita bersabar, asal kita ikhlas. Ustaz, tapi kan dicibir gak enak, dihina gak enak, kemudian banyak diomongin sama orang gak enak. Teman-teman sekalian, hidup kita itu bukan ditentukan oleh omongan orang lain. Omongan orang lain mau membudah sebanyak apapun busanya, tidak akan merubah keadaan hidup kita. Tapi kita ini sekarang sedang menampilkan kelakuan terbaik, amal terbaik, diri terbaik, hidup terbaik di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak penting orang ngomong apa. Kenapa? Karena saat dia ngomong apapun, tidak akan merubah keadaan kita. Rezeki kita bukan karena dia, hidup kita bukan karena dia. Semua hidup ini Allah yang menentukan segalanya. Buat Allah apa sih yang sulit? Setiap perkara kalau Allah sudah mau, sulit di mata kita, mustahil di mata kita. Kalau Allah sudah mau, tinggal Allah bilang apa? Jadi, maka jadilah. Ahilman yakin? Tunggu saatnya. Kalau memang saat hijrah urusan dunia kita hilang, balikin niatnya. Niat hijrah itu bukan sekedar memperbaiki dunia, bukan. Tapi kan kita makin baik dengan Allah. Biasanya kalau orang ada yang ngeluh setelah hijrah dunia hilang, biasanya hijrahnya karena dunia. Maka diujinya urusan dunia. Maka jangan dijadikan niat hijrah kita. Hijrah kita niatnya karena Allah.